Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Tetap semangat karena Tuhan menyertai Anda semua. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Justinus Martir. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku. Aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkan seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepadanya, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kisah tadi kita mendengar bahwa setelah Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah, datanglah kepada Yesus imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Bagi saya, pertanyaan ini muncul karena ketidaksukaan atau keiri hatian mereka terhadap Yesus. Apa yang salah dengan Yesus? Bagi Yesus, Bait Allah itu rumah Allah. Orang harus menghormati tempat suci itu. Bukan untuk berdagang dan berjualan. Bukan untuk menggosipkan orang lain. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Maka dia mengusir mereka semua. Tapi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum-kaum Yahudi, orang-orang Yahudi dan tua-tua tidak menyukai Yesus. Maka mereka bertanya, "Dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu?" Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selama orang berbuat baik, sekali lagi, selama orang berbuat baik, jangan pernah menghentikan mereka. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, jangan sampai Anda menghalangi orang untuk berbuat baik. Perbuatan baik yang dilakukan itu berasal dari kuasa Roh Kudus, bukan dari diri orang itu. Maka biarkan orang terus berbuat baik. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berjuang untuk menjatuhkan orang lain. Ketika orang berbuat baik, orang menggosipkan. Pertanyaannya, sudahkah Anda berbuat baik? Apakah dengan menggosipkan orang lain Anda berbuat baik? Mari, Tuhan tidak menghendaki kita saling menjatuhkan, tapi Tuhan menghendaki agar kita bisa berbuat baik terhadap semua orang, termasuk orang-orang yang telah menyakiti dan melukai perasaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari pertanyaan kaum-kaum tua, imam-imam kepala ini, Yesus tidak memberi jawaban karena mereka juga tidak menjawab pertanyaan Yesus.
maka mari. Kalau Anda mau berharga di mata Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dan jangan menghalangi orang ketika orang mau berbuat baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mencari Engkau dan berjuang untuk semakin mengenal Engkau. Khususnya kami berdoa bagi calon-calon baptis kami. Berkati mereka agar mereka tetap setia menjalani proses di mana mereka dibentuk untuk mengenal Engkau. Jauhkan mereka dari godaan-godaan setan. Jauhkan mereka dari sakit dan penyakit. Bukalah hati mereka Tuhan, agar dalam proses pengenalan ini mereka semakin mengimani Engkau. Biarlah mereka juga kelak menjadi pewarta-Mu. Biarlah mereka boleh membawa kesaksian bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia yang menyertai kami semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.